Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, pembelajaran ke-1 muatan IPA dan bahasa Indonesia. Bagaimana, sudah siap belajarnya? Baiklah, kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, setelah peserta didik mengamati video tentang wabah ulat bulu, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar dengan teliti. Yang kedua, setelah peserta didik membaca teks non-fiksi Manusia Penyebab Ketidakseimbangan Ekosistem yang disajikan dalam PowerPoint, peserta didik dapat menemukan kalimat utama dan kalimat penjelas pada teks non-fiksi dengan tepat. Yang ketiga, setelah peserta didik membaca teks non-fiksi Manusia Penyebab Ketidakseimbangan Ekosistem yang disajikan dalam PowerPoint, peserta didik dapat membuat peta pikiran tentang konsep-konsep atau informasi yang saling berkaitan pada teks non-fiksi dengan tepat. Yang keempat, setelah peserta didik membaca teks non-fiksi Manusia Penyebab Ketidakseimbangan Ekosistem yang disajikan dalam PowerPoint, peserta didik dapat membuat paragraf tentang konsep-konsep atau informasi yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri secara cermat. Yang kelima, setelah peserta didik mengamati gambar tentang hubungan makhluk hidup yang disajikan dalam PowerPoint, peserta didik dapat menyimpulkan hubungan yang khas antara makhluk hidup dengan benar. Dan yang keenam, setelah peserta didik mengamati gambar tentang jaring-jaring makanan yang disajikan dalam PowerPoint, peserta didik dapat menyajikan bagan jaring-jaring makanan dari sebuah ekosistem dengan benar. Materi yang akan kita bahas sekarang yaitu bagaimana caranya menemukan kalimat utama dari paragraf dalam sebuah teks non-fiksi. Namun sebelumnya akan Bu Guru jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan kalimat utama, kalimat penjelas, ide pokok. Nah, kalimat utama itu adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Nah, kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain dalam paragraf tersebut yang disebut dengan kalimat penjelas. Nama lain untuk kalimat utama adalah kalimat topik. Sedangkan kalimat penjelas itu adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Kemudian, ide pokok. Ide pokok itu adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama, gagasan pokok. Dalam satu paragraf itu hanya ada satu ide pokok. Selanjutnya, informasi penting itu adalah untuk mengetahui informasi penting dalam paragraf dapat dilakukan dengan rumus 5W1H. 5W1H itu adalah rumus yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk mencari inti pokok berita, mengembangkan berita atau sebuah berita. Hal ini dikarenakan rumus 5W1H berisi inti-inti penyusunan berita atau cerita tersebut. 5W1H merupakan singkatan dari who itu siapa, what itu apa, why itu mengapa, where itu di mana, when itu kapan, dan how itu bagaimana. Langkah menemukan kalimat utama. Yang pertama, bacalah seluruh paragraf dengan cermat. Yang kedua, perhatikan kalimat pertama hingga akhir. Yang ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan kalimat utama paragraf.
Dan terakhir, tandai kalimat utama tiap paragraf. Nah, sekarang Bu Guru akan mencontohkan cara menemukan kalimat utama. Nah, pertama, bacalah teks berikut. Ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sawah dan bendungan merupakan dua contoh ekosistem buatan. Nah, dari paragraf ini, kalimat utamanya itu adalah ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ada yang tahu kenapa? Ya, seperti yang bisa kita lihat di atas, kalimat lain dalam paragraf ini hanya menjelaskan ekosistem yang ada di dunia itu dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Pada kalimat 2 dan kalimat berikutnya, kalimat-kalimat tersebut hanya menjelaskan contoh ekosistem alami dan buatan secara rinci. Apakah menurut kalian kehidupan makhluk hidup dalam sebuah ekosistem itu saling ketergantungan? Tentu ya, makhluk hidup dalam sebuah ekosistem itu pasti saling ketergantungan, saling membutuhkan satu sama lain. Seperti yang akan kita bahas pada materi selanjutnya. Hubungan makhluk hidup dalam sebuah ekosistem, yang pertama itu ada simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme itu adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis namun saling menguntungkan satu sama lain. Contohnya, hubungan kupu-kupu dengan bunga. Hubungan kupu-kupu dengan bunga ini saling menguntungkan karena kupu-kupunya mendapatkan sari makanan dari bunga dan bunga juga mendapatkan keuntungan dibantu proses penyerbukan. Contoh kedua, hubungan kerbau dan burung jalak. Hubungan ini juga saling menguntungkan karena kerbau mendapatkan keuntungan, kutu-kutu yang ada di tubuhnya dimakan oleh burung jalak, dan burung jalak juga untung mendapatkan makanan dari kerbau. Hubungan makhluk hidup yang kedua yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme ini adalah ketergantungan yang terjadi ketika pihak yang satu mendapat keuntungan, namun pihak lain dirugikan. Contohnya, hubungan nyamuk dan manusia. Di sini, nyamuk mendapatkan keuntungan berupa makanan atau darah dari manusia. Sedangkan manusianya dirugikan karena digigit oleh nyamuk gatal-gatal. Hubungan yang kedua, hubungan tali putri dengan pohon yang ditumpanginya. Ini juga tali putrinya untung mendapatkan tempat untuk hidup, sedangkan pohon yang ditumpanginya itu rugi karena bisa menyebabkan mati. Hubungan makhluk hidup yang ketiga adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah sebuah interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organisme, sementara organisme lain tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Contohnya, hubungan pohon mangga dan anggrek. Anggrek yang hidup di pohon mangga itu mendapatkan keuntungan karena dia dapat tempat tinggal. Sedangkan pohon mangga dengan adanya anggrek tersebut tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Contoh kedua, hubungan ikan hiu dan ikan remora.
Ikan remora diuntungkan karena dia mendapatkan sisa-sisa makanan dari ikan hiu dan juga mendapatkan perlindungan dari serangan predator. Sedangkan ikan hiu itu tidak diuntungkan dan tidak dirugikan dengan adanya ikan remora. Apakah yang dapat kamu simpulkan dari hubungan khas antara dua jenis makhluk hidup tersebut? Ya, kesimpulannya adalah antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lain itu saling ketergantungan untuk mempertahankan hidupnya. Bentuk ketergantungan antara makhluk hidup itu dapat diperlihatkan dalam sebuah rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang akan kita bahas berikutnya. Sekarang kita akan membahas rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan itu adalah peristiwa transfer energi dari satu makhluk hidup tertentu ke makhluk hidup lain, atau bisa disebut hubungan makan dan dimakan. Contohnya Bu Guru sajikan dalam gambar ini. Dalam gambar rantai makanan tersebut, padi berkedudukan sebagai produsen karena padi dapat menghasilkan makanan sendiri dan memberikan makanan pada makhluk lain. Padi ini selanjutnya dimakan oleh belalang dan belalang ini disebut sebagai konsumen satu. Kemudian belalang dimakan katak. Katak ini disebut sebagai konsumen 2 dan katak dimakan oleh ular. Nah, ular ini disebut sebagai konsumen 3. Selanjutnya, jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan beberapa rantai makanan yang saling berkaitan. Padi sebagai produsen tidak hanya dimakan oleh belalang saja, tetapi juga dimakan oleh burung dan hewan lainnya. Ular tidak hanya dimakan katak saja, tetapi juga memakan tikus, ayam, dan hewan lainnya. Sekumpulan rantai makanan ini saling berhubungan satu dan yang lainnya, membentuk jaring-jaring makanan. Ini contohnya Bu Guru sajikan dalam bentuk gambar. Nah, pada gambar jaring-jaring makanan di atas itu terdapat beberapa rantai makanan. Ya. Yang pertama, padi dimakan tikus, tikus dimakan elang. Kemudian pengurai. Yang kedua, padi dimakan ulat, ulat dimakan katak, katak dimakan elang. Dan terakhir pengurai. Yang ketiga, padi dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, dan pengurai. Yang keempat, padi dimakan ulat, ulat dimakan ayam, ayam dimakan elang, dan terakhir pengurai. Demikian yang dapat Bu Guru sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.